Halo Kak Yuda Narko. Nah, halo Kak Risa. Halo. Ya, Oh, ya. sendiri aja Kak hari ini. Eh, sudah ada beberapa teman yang katanya ingin menyempatkan bergabung, cuma nggak tahu juga ini mungkin belum ini. Mm-mm. Oh ya, nggak apa-apa nanti kalau mau gabung langsung aja. Kita Iya, santai-santai. sudah saya share ini kodenya. Tuh. Hmm. Sambil buka pertanyaan buat interviewnya. Oke. Nah, di situ masih pagi ya? Iya, di sini jam 10 pagi. Di sana sudah jam berapa itu Kak? Iya, sudah sore nih, udah jam 4. Pas Oh lagi iya. panasnya tapi di sini ini eh, suhunya lagi tertinggi. Oh, di sini malah kebalikannya. Harusnya udah masuk musim panas tapi Hmm. dingin lagi dia. Oh Jadi gitu ya. memang mungkin kita mulai aja kali ya Kak ya. Boleh. Silakan. Nanti kalau yang ini biar langsung ikut gitu ya. Biar langsung masuk aja. I- iya boleh. Boleh. Kenalin dulu mungkin nama aku Tessa. Aku di sini lagi baru memulai belajar tentang robotik untuk S2 ini dan Hmm. salah satu apa ya bedanya kalau untuk jurusan aku mungkin nggak terlalu teknis jadi kayak lebih benar-benar ke arah kreativitasnya gitu Kak. Hmm. Nah aku penasaran aja nih kalau aku tuh pengen tahu bagaimana robotika di Indonesia itu berkembang dan lain Ya, sebagainya dan aku rasa mungkin yang lebih lebih ngerti tentang hal seperti itu ada biasanya komunitas ya karena ya. komunitas itulah yang aktif untuk dalam kegiatan-kegiatan kayak seperti ini. Aku pengen pengen dengar juga ceritanya dari Kak Yuda Narko, bagaimana uh, Kokaroid ini Hmm. akhir terbentuk, terus kayak Hmm. uh, gimana sih sejarahnya gitu dan apa aja kegiatannya. Hmm. Baik. Baik, saya mulai dari ini dulu ya, awalnya dulu ya. Jadi saya Yudanarko, lengkapnya Arif Andi Yudanarko nama saya ya. Mungkin udah bisa dilihat ini. Jadi awalnya dulu itu sebenarnya kalau diberi katakan saya ini termasuk orang yang salah jurusan. Gitu. Jadi kuliahnya dulu kan di jurusan Teknik Telekomunikasi saya ini ya. Itu cuma waktu itu pas kampus itu dapat undangan untuk ikut lomba robot di Jepang ya, yang ada kan NHK ya, yang sekarang kalau sekarang ini namanya jadi ABU Robocon, Asia Pacific Broadcasting Union Robot Contest ya, yang ada seleksinya di tiap negara. Kalau zaman saya dulu itu langsung diundang, jadi Indonesia langsung diundang oleh Jepang gitu untuk kirim. Nah, eh, saya kan waktu itu terobsesi banget gitu ya dengan robotik itu, dengan robot. Waktu begitu masuk kuliah ada pas ospek itu ya, pas ospek ada didemokan robot gitu, wah kepingin banget gitu bisa. Nah, begitu ada tahun lomba itu, eh, saya ngajak temen yang di jurusan lain gitu, karena jurusan telekomunikasi itu nggak ada robotiknya gitu. Nah, Iya. jadi saya ngajak teman di lain untuk bikin proposal dan dia diterima proposalnya. Jadi aku dan dua orang itu yang berangkat ke Osaka waktu itu. Nah, yang menarik adalah ketika di Jepang. Jadi kan kami di sana itu kira-kira dua minggu lah ya. Nah, lombanya sendiri cuma 1 hari gitu. Eh, 1 hari sebelumnya itu persiapan apa namanya kayak gladi resik gitu. Terus hari berikutnya lombanya.
Nah, jadi waktu yang panjang itu untuk kita nyiapin robotnya sama untuk berkunjung ke beberapa tempat, di antaranya kedutaan kayak gitulah gitu. Nah, ada satu tempat yang dikunjungi itu tempat pelatihannya dosen-dosen kami, gitu. Di sana ada satu kelas waktu itu yang isinya tuh anak-anak gitu. Di tempat pelatihannya para dosen dari berbagai negara itu ada satu kelas yang isinya anak-anak. Saya tanya sama yang di sana, saya masih ingat namanya Makoto Morita namanya. Saya tanya, ini apa anak-anak ini sedang apa gitu kan? Nah, dijelasin kan, kalau mereka sedang mempersiapkan ini perlombaan kan. Karena bulan depan di sini akan ada lomba tahunan yaitu robot sumo. Wah, saya kaget waktu itu. Loh, anak-anak sudah ada gitu ya. Itu usia SMP gitu kan. Oh ya, di sini sudah ini. Nah, aku langsung waktu itu sensei saya yang salah satu pembimbing robotik dari kampus saya orang JICA waktu itu kan, Takashi Suzuki sensei itu mengatakan, kamu nanti bikin kayak gini di Indonesia gitu. Biar anak-anak Indonesia sudah kenal robot sejak kecil, nggak kayak kamu sudah kuliah baru tahu gitu kan. Nah itu kebawa gitu kan. Nah sampai kemudian lulus saya kerja itu masih kebawa terus gitu ini, dan akhirnya dapat kesempatan di tahun 2001 waktu itu ditawari untuk ngajar ekstrakurikuler gitu di Surabaya. Nah, saya tawarkan, boleh nggak saya ubah ekskulnya gitu. Apa? Ekskul robotik gitu. Oh, masa bisa gitu? Anak SD nih kan gitu. Saya punya konsep gitu, saya ceritakan gini-gini ini. Hanya oke, kita datang ke kepala sekolah ya. Hanya oke disetujui. Langsunglah waktu itu. Nah, mulai dari situ hanya dari sekolah-sekolah gitu di sekitar Surabaya, Sidoarjo ini aja, baru di sekitar tahun berapa 2006 sampai 2010 itu mulai apa banyak peminatnya ya, terutama waktu Pak Nuh ya, Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan. Beliau kan dulu yang salah satu yang mendampingi saya waktu lomba di Jepang, Prof Nuh itu. Waktu Prof Nuh jadi Menteri Komunikasi, nah itu kan mengadakan event robotik. Nah, itu mulai banyak ininya peminatnya gitu, karena ada event nasional untuk non perguruan tinggi gitu. Nah, baru boomingnya itu sekitar tahun 2010-an lah kira-kira. Yang ini kita bicara yang non perguruan tinggi ya, yang non perguruan tinggi. Itu di sekitar tahun 2010-an mulai booming dan hanya saya membentuk komunitas Kamu Robot. Waktu itu ya sekedar nama saja gitu. Baru saya legalkan itu tahun 2016 yang menjadi sebuah perkumpulan yang ada teraktakan gitu ya, ada badan hukumnya gitu. Jadi itu perkembangannya komunitas Kamu Robot ya, asalnya dari situ. Jadi ya keinginan untuk memfasilitasi anak-anak khususnya ya untuk bisa kenal robotik sejak awal ya gitu. Tapi dalam perkembangannya ya ternyata nggak hanya anak-anak, mahasiswa juga banyak gitu yang ikut gabung, yang artinya mungkin kurang terfasilitasi di kampus itu mulai banyak. Nah, lalu saya mulai masuk ke supaya lebih masif gimana? Saya bikin pelatihan guru. Gitu. Kalau langsung ke anak-anaknya saja kan misalnya capek gitu ya, artinya kurang masif gitu ya. Kalau gurunya kan, kalau misalnya saya pegang gurunya akan lebih banyak lagi yang bisa belajar gitu. Akhirnya saya bikin paket-paket pelatihan untuk guru gitu. Nah, lalu menyebarlah itu dan banyak ya boleh dikatakan saya bisa keliling Indonesia ya melalui komunitas Kamu Robot gitu. Paling barat sampai ke Medan, paling timur sampai ke Jayapura. Gitu. Ya lumayan itu Ya, benar-benar satu semua Indonesia. semua pulau besar sudah pernah saya injak gitu. Ya, ya. Gitu.
Itu anunya, perjalanannya seperti itu. Oke. Berarti ini ya memang dari passion ya, kecintaan dari apa ya, menemukan ketertarikan sama robotik itu sendiri ya, Kak, ya? Iya, boleh dikatakan gitu ya. Walaupun sempat apa namanya, istilah tadi itu salah jurusan katanya. Memang dulu waktu kuliah juga nggak berpikir kayak gitu gitu. Cuma begitu kuliah kok terus ada di kampus itu ditunjuk ada robot, itu baru kayak apa namanya, sadar gitu. Oh, saya kan suka yang seperti ini gitu. Ya. Nah, jadi istilahnya belakangan gitu ya. Menyadarinya Iya, belakangan. iya. Gitu. Iya sih, memang sih banyak yang seringnya kayak gitu. Saya juga sebenarnya walaupun S2-nya kreatif robotik, tapi S1 saya itu bahasa Jepang. Jadi memang suka untuk apa namanya, meneliti tentang cultural differences, kayak perbedaan budaya gitu-gitu. Dan ya yang kebetulan fun fact-nya juga jurusan yang di sini apa ya, nyambung sama cerita yang tadi, profesor yang bikin jurusan ini dia juga terinspirasi karena lihat robotika di Jepang gitu. Oh gitu, Jadi asik. jadi entah kenapa selalu kembalinya itu ke Jepang lagi ya untuk robotik ini ya. Iya. Uh, Ya ini Kak, memang apa, sangat inspiratif ya. Saya juga menjadikan contoh Jepang itu sebagai salah satu apa, fragmen sejarah gitu ya. Kalau saya membawakan materi robotik itu. Jadi biasanya saya membagi jadi tiga fragmen. Karena gini, orang belajar robotik rata-rata itu kan oh sulit gitu kan ya, sulit ini robotik. Nah, saya dari pengalaman ngajar anak-anak itu kemudian menemukan ini tadi, bagaimana caranya supaya lebih mudah difahami. Ya, mereka yang mengatakan sulit itu salah satu sebabnya ya, karena memang ngelihatnya langsung yang sekarang, iya. ya kan? Nah, yang sekarang kan sudah advance gitu ya. Jadi ya pantas memang sulit gitu. Apalagi bagi orang yang baru ya gitu. Nah, ya kayak mungkin belajar matematika kalau langsung ketemu kalkulus, kayaknya pasti sulit kan? Iya, langsung pingsan. Heeh. Nah, akhirnya saya coba apa namanya, ya banyak diskusi dengan dosen-dosen saya dulu. Salah satu pembina Kokaro ini juga doktor lulusan Jepang gitu. Oh. S2, S3-nya di Jepang yang pembinanya Kokaro ini gitu. Nah, jadi fragmen sejarah itu saya bagi tiga. Ya pertama itu yang masa kini gitu ya, yang sudah advance ini, tapi kan sebenarnya mulainya kan justru dari hal yang non teknis sebenarnya, yaitu sebuah sandiwara apa, Rosum Universal Robot kan ya, yang kalau kita baca sejarah robot di internet kan pasti ke situ ya larinya ya, yang apa, Iya. Karel Capek itu ya. Nah, itu abad 20 kan gitu. Nah, sebelum itu ya sudah ada alat-alat otomatis, itu sudah ada. Nah, jadi Jepang itu sudah mengawali membuat yang namanya karakuri. Gitu. Nah, karakuri itu di abad ke-18. Jadi 200 tahun sebelumnya kan gitu. Nah, nanti Iya. jadi itu karakter, dan karakuri itu sampai sekarang masih dipakai loh konsepnya gitu. Bahkan di industri itu dipakai konsep karakuri itu. Karena memang keren banget. Jadi karakuri itu fully mekanik ya, fully mekanik. Nah, kalau Kak Tessa di kreatif robotik itu saya yakin keren banget kalau nanti searching tentang karakuri deh. Gitu. Karena memang sangat berkaitan dengan art gitu. Ya, Oh karena ya. Nah, itu abad 18. Nah, ternyata sebelum itu sudah ada juga gitu. Berbagai macam alat otomatis itu sudah dikembangkan.
bahkan sejak zaman Yunani pun sudah ada sebenarnya kan, zaman Mesir cuma dokumentasinya kan kurang. Ya. Nah, yang ada dokumentasinya dan itu masih tersimpan juga di banyak museum, yaitu di masa abad pertengahan, di abad ke-13 ya, abad ke-12 itu masih ada. Yang baru-baru ini aja populer itu sebenarnya. Dia mungkin sekitar tahun 2000 2005-an lah. Waktu itu saya juga nemunya dari internet. Waktu itu tahun 2000 itu belum populer ya. Tapi sekarang udah mulai populer karena bukunya sudah diterjemahkan ke Indonesia ya. Ke bahasa Indonesia. Ada kebetulan teman-teman saya yang menerjemahkan bukunya itu ada namanya Al-Jazari gitu. Nanti bisa di-search juga Al-Jazari dari abad ke-13 ya. Itu menulis buku ya, tebal bukunya tentang alat-alat otomatis gitu. Nah, itu masih ada bukunya sampai sekarang. Nah, jadi itu yang dijadikan apa kayak tonggak karena apa? Karena ada dokumentasinya sebenarnya. Sebelum itu sebenarnya kan juga sudah ada gitu. Yang saya bilang tadi orang Yunani juga sudah ada gitu. Cuma dokumentasinya kan nggak ada gitu ya. Nah, yang bisa kita jadikan apa? Kita pelajari kita ini kan karena ada dokumentasinya. Paling lama adalah itu. Salah satunya dari bukunya Al-Jazari itu. Dan jadi dari 3 fragmen tadi abad 20, abad 18, kemudian abad 13. Nah, kalau kita paham perjalanannya ini gitu, itu mudah gitu ya. Ya, karena apa? Di abad 13 nggak ada listrik gitu, apalagi komputer kan gitu ya. Iya. Bisa loh, ada alat otomatis. Jadi kayak apa namanya? Semacam kalau sekarang mungkin kita bisa katakan ini robot apa namanya? Musik gitu ya, pemain musik gitu ya. Itu Al-Jazari bikin itu. Penggeraknya adalah air. Jadi memanfaatkan gaya apa air yang selalu turun karena gravitasi. Itu untuk memutar kincir gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau di Karakuri itu pakai pegas ya. Gitu. Nah, baru di abad 20 kan udah pakai listrik ya. Gitu. Nah, tahapannya kan seperti itu. Nah, jadi dari situ juga saya menyusun materinya gitu. Jadi materi pembelajaran itu dari mekanik ya, aspek mekaniknya saja yang bagaimana bisa membuat sesuatu itu bergerak gitu. Apakah mau pakai pegas, pakai air, pakai angin ya. Yang gitu. Iya. Nah, lalu nanti di-upgrade pakai listrik kan gitu. Listrik, elektronika gitu kan, sudah mulai ada komponen-komponen ya. Ada sensor gitu kan. Nah, tapi belum ada programming belum gitu. Baru tahap ketiga upgrade lagi sudah pakai computing, ya, sudah pakai programming. Jadi ada tiga tahapan itu. Ya. Gitu kira-kira nggak bisa. Ya, Ya. menarik ya. Saya itu inget dulu waktu SMA dapet ada ekskul memang ya tahun 2010-an itu sih memang ya. Tiba-tiba di sekolah diperkenalkan ekskul robotika itu. Waktu itu memang belum terlalu tertarik banget justru. Tapi setelah karena hands on-nya mungkin waktu itu kurang yang membuat ekskul itu mungkin mereka kesulitan resources-nya juga. Jadi kita kurang hands on, lebih banyak ke memprogram robotnya itu sendiri. Jadi emang juga ya. Kalau misalnya sejauh ini setelah kan kakak bisa membagi dengan menyederhanakan lah konsep yang sebenarnya kompleks ini ya. Bagaimana penerimaannya dari segi murid gitu? Apakah pernah dapat feedback tentang ada yang kemudian mau masuk jurusan robotika kah atau bagaimana? Gimana pengalamannya sama murid-murid yang sama ini diajar gitu, Kak? Ya, banyak yang bagus yang sampai sekarang berkarir di bidang robotik juga ada. Itu. Contoh ya saya mulai tahun 2012 sampai 2015 itu diminta mendampingi SMP Cendana di Riau yang di dalam kompleksnya Chevron itu ya. Selama 2012 sampai 2015 itu setiap tahun saya ngasih pelatihan dan upgrading di sana.
Anak-anak itu sekarang udah pada kerja gitu. Nah, kuliahnya ada yang di UGM ngambil jurusan robotik gitu. Ada yang sekarang jadi ahli apa drone itu ya. Nah itu ada yang menekuni bidang artificial intelligence gitu. Yang masih terus kontak dengan saya, terutama ada setidaknya ada empat orang gitu ya, yang lain-lain memang artinya dari satu sekolah itu gitu ya. Karena kan di sana robotik itu dijadikan mata pelajaran lokal, apa namanya muatan lokal, kayak keterampilan gitu ya. Jadi bukan ekskul gitu. Jadi semua siswa dapat gitu. Nah, mereka yang punya minat lebih baru difasilitasi lewat ekskul. Nah, yang dari ekskul ini banyak yang sampai sekarang masih di bidang robotik. Atau kalau tidak apa namanya pure di robotik, setidaknya masih ada irisannya dengan robotik. Gitu. Ya. Terus kalau yang di sekitar sini apa basis saya di Sidoarjo juga banyak, ada yang sekarang kuliah di PENS ya, itu juga di mekatronik, jadi tim robotnya ITS, jadi tim robotnya PENS. Itu ada gitu banyak yang seperti itu. Gitu. Ya, keren juga ya, berarti mereka bisa apa ya, nemuin passion-nya di situ juga. Kalau berarti sebenarnya peminatan untuk robotika di Indonesia sendiri lumayan subur nggak sih Kak tanahnya? Setuju nggak dengan pernyataan Setuju, itu? setuju banget. Tahu nggak apa namanya pendaftaran UKM robotik di ITS ya? Berapa banyak pendaftarnya? Wah, kayaknya ratusan ribu, enggak? Enggak kan mahasiswanya kan 10.000 berapa ya? Oh, Nggak, artinya 10.000. jadi sebuah UKM ya, unit kegiatan mahasiswa itu kan paling berapa sih ininya anggotanya gitu ya. Nah, jadi UKM robotik di ITS, di PENS itu kan yang dekat sini yang saya tahu ya gitu. Kalau di ITS itu kalau nggak salah tahun lalu ya, itu 1.000 sekian mendaftarnya. Dan itu diseleksi loh masuk ke sana itu. Nggak semuanya bisa ikut gitu. Ya, Iya. dan 1.000 itu sudah luar biasa, termasuk untuk sebuah apa namanya keinginan untuk masuk ke sebuah UKM itu luar biasa. Dan Depends juga gitu. Jadi UKM robotik itu UKM yang apa namanya the most wanted gitu ya, misalnya. Jadi paling ini persaingan untuk masuknya jadi itu pakai seleksi gitu, karena memang terlalu banyak yang ingin masuk ke sana. Nah, Menarik, kalau menarik. di sekolah ya di level sekolah memang ini trennya ya itu semakin ke atasannya dari SD, SMP, SMA itu menurun, peminatnya menurun ya. Paling banyak memang SD ya. Nah, SMP, SMA makin makin sedikit gitu. Mungkin ini karena faktor apa beban beban pelajaran ya. Kalau saya ngelihatnya dari situ, tuntutan tuntutan apa namanya akademisnya memang kayaknya faktor itu yang membuat mereka kemudian mengurangi kegiatan eh, apa namanya di robotik atau bahkan di ekskul yang lain mungkin ya gitu. Padahal sayang banget ya kalau misalnya justru bisa dikembangin gitu kan harusnya kalau dari kecil. Terus mungkin dia minatnya masih ada kan justru semakin advance gitu pengetahuannya nambah. Ya, Bahkan mesti bisa juga jadi ya mungkin bisa daftar universitas atau gimana gitu kan. benar. Ya, makanya saya melihatnya lebih ke faktor apa fasilitas dari sekolah. Itu saya melihatnya seperti itu. Karena ya kalau tadi itu memang seharusnya kan makin advance ya. Ketika makin advance maka fasilitas juga harus bertambah ya kan gitu. Iya Kalau benar juga SD sih. kan memang masih ya kebutuhannya anak SD seberapa sih kan gitu ya. Nah begitu di SMA kan beda gitu kebutuhannya. Artinya robotiknya anak SMA kan
Mestinya kan lebih advance daripada robotnya anak SD kan gitu. Dan itu juga Iya sih. berpengaruh gitu kan. Nah, ketika sekolah mungkin kurang memfasilitasi itu ya kurang. Nah, kalau di SMK kebetulan saya juri di ini lomba kompetensi siswa SMK ya. Ini nanti pekan depan hari Senin seleksi tingkat Jawa Timur diadakan di Ponorogo. Nah, dari tahun ke tahun peminatnya bertambah untuk bidang lomba mobile robotik gitu. Nah, itu dari tahun ke tahun peminatnya terus bertambah itu. Itu kan artinya memang apa namanya ya awareness-nya meningkat juga kan gitu. Selain itu juga karena memang kami membuat aturannya itu kayak apa namanya ketentuan atau spesifikasi hardware itu kita buat semakin terjangkau gitu. Ya. Sehingga mereka yang ingin yang dulunya mungkin merasa nggak mampu sekarang jadi mampu gitu. Ya. Oh iya, ngomongin hardware, apakah untuk kayak peralatan-peralatan robotika ini sendiri termasuk mudah nggak sih untuk didapatkan di Indonesia kalau menurut Kak Yuda? Sekarang sangat mudah, ya beda lah dengan anggap 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu itu masih sulit kan. Ya sejak era marketplace ya, gitu. Yang kemudian banyak ya kita ngakuin lah bahwa hampir semuanya dibuat di Cina kan gitu ya. Dan apa dengan adanya marketplace itu memudahkan kita untuk dapat barang itu. Ya walaupun akhirnya konsekuensinya ya itu apa KW-nya itu semakin banyak gitu. Jadi ada barang itu satu macam gitu kan, itu KW-nya bisa 5 macam sampai berapa sehingga kadang-kadang kita beli itu eh, yang mahal nggak jaminan itu bagus gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang coba-coba beli itu. Hanya, oh kalau toko yang ini barangnya bagus. Kalau yang toko itu walaupun sama, harganya sama, barangnya ternyata nggak bagus. Jadi kayak gitu. Ya. Iya sih, memang ya. Tapi sekarang itu kayak aku Hmm. ngelihat juga di Cina sendiri pun Hmm. mereka mulai advance ya, maksudnya udah mulai bagus juga gitu dengan perusahaan-perusahaannya. Hmm. Kira-kira Kak Yuda Narko termasuk orang yang optimis gak sih Indonesia bisa juga kayak gitu atau gimana Eh, nih? kalau secara apa namanya apa keahliannya itu Indonesia mestinya bisa. Dan itu sudah artinya saya sudah ngelihat ini sejak awal-awal dulu, Pak. Saya tahun 2003 itu menulis sebuah artikel, nanti saya share deh. Sebenarnya ada di web saya tapi sudah lama ya, judulnya Robot dan Anak Kita. Gitu. Eh, di sana saya waktu itu karena pas ada momentum ketika itu yang masih ingat Menteri Perindustrian itu menolak mekanisasi gitu ya. Nah, alasannya apa? Karena nanti akan menyebabkan pengangguran gitu. Nah, eh, sebenarnya kan kalau kita ngelihat ke negara-negara maju itu nggak relevan kan gitu. Contoh di Jepang saja ya, yang Jepang yang sudah mekanisasi penganggurannya rendah kok gitu loh. Jadi sebenarnya bukan salah mekanisasinya kan gitu. Eh, apa ya masalah utamanya di pendidikannya kan sebenarnya kan gitu. Betul. Nah, dan sekarang sebenarnya terbukti kok gitu. Eh, apa artinya saya sendiri itu bekerja ya di komunitas itu ya berinteraksi dengan banyak orang yang mereka freelance gitu ya pakar loh mereka itu bukan misalnya nggak main-main keahliannya gitu kan tapi memilih freelance kan gitu ada teman saya kenalan saya itu yang dia itu sering handle mesin-mesin pabrik gitu yang dia itu sama ditawar sama orang Singapura ya salah satu vendor pabrik mesin pabrik orang Singapura karena apa yang teknisinya Singapura itu nggak bisa handle gitu tapi dia ini bisa handle gitu ya tapi orang ini maunya freelance saja gitu ya
Dan dari mana dia bisa mendapatkan kemampuan seperti itu? Ya karena jam terbangnya dan sebagainya. Artinya tadi itu saya katakan sebenarnya secara kemampuan itu sebenarnya kita bisa kok. Nah, yang jadi masalah sebenarnya ya lebih ke arah kebijakan di pemerintah gitu ya. Gitu. Nah, salah satu tim saya yang sekarang ini awalnya dia itu kerja di sebuah pabrik di Bekasi. Lalu pabriknya tutup gitu ya. Pilot ya. Dia kena PHK, terus akhirnya dia pulang ke sini nyari kegiatan, kenalan lah dengan saya, akhirnya sekarang jadi tim saya. Nah, kenapa pabriknya tutup ya? Karena salah hitung ya. Dan ini juga ada hubungannya sama kebijakan pemerintah ya. Sebenarnya pabriknya itu mau memproduksi motor DC ya. Karena melihat di Indonesia ini kan belum ada yang memproduksi motor DC, dinamo itu ya. Dan itu untuk keperluan robot, ya. Itu kan hal yang utama dalam robotik kan gitu. Nah, tapi dihitung-hitung rugi kalau kita produksi sendiri di sini gitu loh. Makanya pabriknya itu tutup karena merugi gitu. Nah, sementara kalau kita lihat di Cina ya, kita bisa beli motor DC itu yang sekarang misalnya kalau ada istilah mobil sejuta umat atau ini ada motor sejuta umat gitu ya, motor DC sejuta umat ya, yang ada boxnya kuning itu, motor gearbox kuning kita nyebutnya gitu. Itu dulu awal keluar ya, kira-kira ya 10 tahunan yang lalu, itu harganya di atas 20.000, 25.000 tuh. Sekarang itu 8.000 sudah dapat. Gitu. Dan itu impor loh dari Cina gitu. Ya. Kan kita bisa bayangin di Cina harganya berapa kira-kira? Kalau di sini 8.000 tuh udah harga jual end user gitu. Ya. Udah ambil untung juga, harganya Gitu. cuma segitu. Gitu. Iya juga sih. Iya. Jadi sebenarnya bukan artinya kalau kita optimisme kita pada kemampuan kita itu oke, tapi memang kan nggak cukup hanya dengan kemampuan kita ya gitu. Artinya butuh sebuah lingkungan ya yang memang mendukung untuk itu gitu. Iya, kerjasama lah ya antar lapisan gitu, komunitas jalan, pemerintah juga, pendidikan dan industrinya juga saling gitu ya. Betul ya, ya. Betul. Iya. Ini kemarin sebenarnya saya tertarik banget nih Kak Tessa waktu makanya langsung saya iyain itu ya. Kebetulan saya juga lagi longgar. Wah, ini ada kreatif computing, ada kreatif robotik. Ini hal baru nih buat saya gitu. Iya. Keren banget ini gitu. Ya, gitu. Di sini kan belum ada ya kayak gitu. Iya, itu juga yang kenapa juga saya perlu untuk mencari komunitas, soalnya saya juga di sini kelasnya ini jurusan pertama yang ada di dunia. Jadi dan ini juga universitas desain dan seni yang top uni ya di dunia juga gitu. Nah, kebetulan saya itu satu-satunya orang Indonesia di Wah, keren. Iya, jadi Ya. di kelas ini dan aku terpikir untuk bagaimana supaya apa yang saya dapat ini entahkah untuk membuka kursus atau bagaimana. Karena di sini kalau di Indonesia mungkin kita kesenian mengertinya hanya kuas dan kanvas gitu kan. Iya, iya. Hanya pensil dan kertas. Kalau nggak menggambar melukis gitu. Padahal di sini creative computing ini sudah menjadi fine art juga, apa bahasa Indonesianya itu seni murni ya. Ya benar seni, ya paham saya. Jadi ternyata di sini saya temukan waktu pertama kali aku ke sini, mungkin aku cerita juga ya sama Kak Ya. Yuda. Waktu aku pertama ke sini, otakku itu langsung numplek gitu, banyak banget gitu data yang aku terima. Ternyata di sini itu sudah integrate antara STEM
sains, teknologi, dan matematik dan segala macamnya dengan art. Jadi mereka sudah STEAM sekarang, STAM. Jadi di sini pun jadi istilah creative computing ini sudah menjadi ibaratnya seni murni juga di sini dan menjadi medium gitu. Jadi kita kalau ke sini itu bisa melihat bagaimana VR, virtual reality ini sebenarnya sudah menjadi praktisi dari para seniman sebelum menjadi barang industri gitu. Makanya itu sangat kayak, aduh Indonesia tuh orangnya kreatif gitu loh. Kita tuh harusnya juga integrate ini antara STEM dengan art gitu supaya kita juga bisa memanfaatkan momentum seperti dengan mulai aware-nya orang-orang, dengan banyaknya perusahaan, dengan robotika, AI gitu-gitu kan. Artis juga harusnya ambil kesempatan dong untuk pakai medium ini. Sudah waktunya kita keluar dari hanya kuas dan kanvas, tapi ekspansi gitu. Tidak meninggalkan, hanya mengembangkan gitu. Jadi aku sendirinya juga waktu pertama ke sini menarik ya di dalam jadi di museum gitu atau galeri itu kita bisa bukan satu hal yang aneh ketika kita ngelihat ada tangan robot di situ lagi bikin apa-apa gitu. Jadi jadi robot ini sendiri menjadi medium untuk membuat karya seni di sini. Jadi ada kalau ditulis itu kan biasanya nama artwork-nya, nama senimannya, kemudian mediumnya biasanya kan kanvas, pensil di atas kertas gitu. Ini sekarang robot dan coding gitu. Jadi dengan mungkin kalau kita punya kesempatan ketemu nanti, aku Juli kembali sih ke Indonesia karena aku memang kepinginnya bisa jadi influence lah untuk anak-anak kreatif di Indonesia untuk mulai masuk ke teknologi juga gitu. Nah, aku sih kepikiran kita bisa kolaborasi gitu Kak, karena mungkin ketakutan harus deh. anak-anak harus nih Kak, iya, harus kolaborasi nih kayaknya. sepertinya gitu. Jadi mungkin aku juga nanti bisa ketemu sama teman-teman dari Kokaroid lainnya, bagaimana supaya kita bisa bikin semacam kurikulum mungkin atau workshop untuk anak-anak kreatif karena mungkin ketakutannya mereka yaitu susah kayaknya gitu kan. Iya. Padahal sebetulnya memungkinkan gitu karena di sini pun saya dari nggak tahu sama sekali gitu. Saya cuma ngerti coding, nggak pernah oprak-aprik hardware yang gimana-gimana banget gitu kan. Saya jadi ingat ini, sebenarnya tahun 2012 ya, kata saya. Saya ngajar di salah satu SMA, diminta waktu itu. Waktu itu kan di kurikulum itu ada pelajaran SBK ya. Tahu ya pelajaran SBK ya. Seni budaya keterampilan itu ya. Nah, dan itu tadi ini ada yang Pak Fahmi. Oh iya, Kak Fahmi. Ya, jadi di tahun itu saya tanya dulu nih anak-anak, kalian selama ini sudah bikin apa saja gitu kan? Nah, katanya, oh kita sudah bikin nih apa membuat lukisan pakai media apa. Jadi misalnya apa namanya itu caping itu ya topinya petani itu dilukis-lukis gitu kan. Terus nanti ada itu di sekolah itu di dinding itu dipajang ya kan. Terus saya tanya gini, mau nggak kalian saya ajak bikin ya nggak jauh dari itu tapi interaktif gitu. Maksudnya interaktif gimana? Lukisan itu bisa merespon kita, nah, gitu. Loh, emang gimana caranya gitu? Ya bisa pakai teknologi robotik, gitu kan? Iya. Nah tahun itu ya saya waktu itu apa namanya ada ide itu karena gini. Saya ngikutin ini kata saya di MIT Media Lab, mungkin katanya sudah tahu ya. Iya, MIT MIT. Media Lab itu kan keren-keren ya risetnya ya. Salah satunya itu kan ada wearable elektronik ya. Wearable elektronik, ada
e-textiles ya. Nah, itu ada ide dari situ. Sehingga kita bisa sebenarnya bikin lukisan itu yang nanti mungkin ada bagian tertentu, misalnya ada lukisan bunga gitu kan. Nah, waktu kita dekatin gitu, mau kita sentuh gitu, bunganya menyala misalnya gitu. Nah, contoh sederhananya kayak gitulah gitu ya misalnya. Atau dia bergoyang gitu kan. Jadi kalau mau kita sentuh itu bunganya goyang-goyang gitu misalnya. Itu kan misalnya itu hal yang mudah sekali gitu bagi kita orang robotik bikin kayak gitu tuh banget gitu. Nah, tinggal tadi tuh sentuhan artnya kan masuk juga sebenarnya. Nah, itu waktu saya ajak itu, cuma waktu itu ya anak-anak ya masih hal baru, masih kayak ini, akhirnya kita cuma bikin lampu saja, lampu meja, tapi ada sensor suhunya yang nanti ketika ruangan itu suhunya naik, warna lampunya akan berubah. Waktu itu seperti itu. Ya, jadi sebenarnya nyambung sih kayak ini jadi artsnya itu ya. Gitu. Iya. Gitu. Oh, oke deh, ini yang baru masuk Kak Fahmi. Kalau mau memperkenalkan diri Kak, silakan. Boleh, Pak Fahmi mungkin kalau ini. Jadi kita sudah ngobrol agak ini. Atau mungkin kayaknya mantau aja. Kalau Pak Fahmi ini posisinya ada di Depok, Depok Jawa Barat. Iya. Sebenarnya ada yang saya harapkan yang ini ada dari Kalimantan. Salah satu tim saya yang di Kalimantan yang dia banyak kegiatannya sangat banyak sama anak-anak gitu. Itu kayaknya dia lagi kemarin sih bilangnya mau ngejar waktunya, semoga bisa gitu, cuma nggak tahu kayaknya mungkin belum bisa. Mungkin sibuk ya. Apakah sering untuk ketemu tatap wajah gitu atau gimana Kak biasanya komunitasnya ini? Ada grup sih, grup WA aja ya. Sesekali kita temuan online gitu ya, lewat Zoom. Karena untuk yang tersebar ya, kalau yang di sekitar sini ya ketemu langsung ya. Karena base camp-nya kan di Sidoarjo. Kami di Sidoarjo ini kerjasama dengan 20 sekolah ya, SD sampai SMA untuk pembinaan ekskulnya gitu. Nah, dan ya itu nanti sayangnya memang belum sampai mengarah ke semacam kreatif robotik atau yang ada artsnya, itu memang belum. Ya, misalnya masih murni robotik gitu ya gitu. Masih kayak gitu. Dan saya sebenarnya juga makanya tadi saya katakan senang banget gitu ketika wah ini ada orang yang di kreatif robotik, itu bayangan saya udah jauh banget tadi. ingin banget diskusi gitu. Iya. Kakak di Sidoarjo ya? Iya Sidoarjo. Aku sering sih mondar-mandir Jakarta, Surabaya, Bali, Jakarta, Surabaya, kayak karena kerjaan juga sih. Nanti kalau misalnya aku udah di Indonesia, aku bakal kontak lagi, siapa tahu bisa. Untuk mungkin juga pengen juga ya ngeliat kakak lagi ngajar anak-anaknya tuh gimana antusiasmenya gitu. Pengen banget sih, ya. Iya di sini, iya kreatif robotics ini sebenarnya praktis yang udah cukup lama sih, cuman baru diinstitusikan lah, ibaratnya dibuat formal. Tapi mungkin kalau misalnya Kak Yuda ada pertanyaan, boleh nih tanyain juga ke aku nanti. Boleh. Tadi ide kita collab ya, nyusun kurikulum itu bagus. Dan karena memang saya juga lagi ada rencana mau bikin kurikulum nih gitu, yang mungkin nggak murni robotik gitu. Pengennya ada integrasi atau interdisipliner gitu ya dengan yang lain gitu, supaya robot itu nggak melulu robot dalam arti yang kebanyakan difahami orang ya, karena implementasinya kan bisa di banyak hal gitu ya. Nah, kayak film ya, mungkin sudah sempat lihat di
YouTube nggak? Ada film Disney ya? enggak film Indonesia. Oh, Film film Indonesia. Joe dan Robot Kopi, Multivision Oh. Multivision Plus ininya yang nayangin. Itu robotnya saya yang bikin. Gitu. Jadi Boleh juga itu. di Multivision ya anunya. Apa namanya? Di grupnya MNC ya ininya. Jadi itu tahun 2021 ya. Atau 2022 ya, lupa saya, Mbak. 2021 kalau nggak salah. Ada sutradara yang tiba-tiba menghubungi saya. Dia bilang sudah menghubungi beberapa komunitas, mau diajak bersama bikin robot untuk film gitu. Terus hanya kita ngobrol-ngobrol, hanya dia bilang dia ngubungin lagi seminggu kemudian itu, oke deh, saya cocok sama Mas Yuda katanya. Kita lanjut kerjasama. Dia bilang gitu. Akhirnya oke, sudah apa? Jadi filmnya syuting. Jadi saat itu juga saya jadi tahu prosesnya syuting film itu kayak apa. Pengalaman pertama kumpul sama sutradara, syuting, ketemu artis, ketemu itu pertama kalinya. Pengalaman baru yang membuka wawasan, artinya ya ini hal yang bidang baru yang bisa dimasuki gitu di Benar. robotik. Makanya ketika dengar istilah kreatif robotik ini, wah ini menurut saya relate gitu ya langsung. Kemarin saya cerita sama teman-teman saya yang dosen di kampusnya. Saya bilang, usulin dong di kampusmu jurusan kayak gini. Iya. Aku kebetulan deket sama profesor aku juga di sini. Ada 3-4 orang, doktor sama profesor. Kalau kapan-kapan kita mau tarik mereka, nanti aku ngomongin deh. Ya, boleh. Soalnya iya sih, karena memang sebenarnya sangat memungkinkan gitu medium robotik ini untuk kreativitas, terutama untuk film-film juga sih. Soalnya salah satu lecturer aku yang ada di sini juga dia bikin robot untuk film Marvel. Jadi ada sama Star Wars. Jadi dia salah satu teknisi kreatif robotiknya di film-film Marvel dan Star Wars gitu. Menarik juga, aku juga waktu pertama kali denger, oh jadi itu robot beneran gitu. Gitu-gitu. Coba nanti aku akan lihat deh yang Kak Yuda bikin di film apa tadi? Dan Robot Kopi ya? Kopi ya. Nanti tak kirim deh linknya. Ya. Oke, boleh banget. Oke, itu asik gitu ya. Ya walaupun robotnya sebenarnya masih sederhana banget sih. Ya karena ya itu ternyata untuk kebutuhan film itu memang beda gitu. Karena kebutuhan film kan bahkan harus dibuat sistem manual semua ya. Karena untuk ngepasin dengan nanti dialognya dan itu kan nggak bisa dibikin otomatis malahan kan gitu. Harus manual semua gitu. Sehingga harus ada operatornya gitu. Iya, masih ada kayak animatronics palingan ya kalau ini. Ada gitu sih. Menarik banget Kak, aku sebenarnya pengen ngobrol jauh lebih lama, tapi Boleh. sepertinya waktu Ya. harus nanti kalau misalnya ada kesempatan aku pengen kunjungin ke Sidoarjo juga, Boleh. ketemu Kakak langsung dan anggota komunitas lainnya untuk kita ngomongin kemungkinan untuk kolaborasi ya. Ya. Kalau yang Sangat-sangat tertarik pasti. itu bikin apa tadi itu kayak kelas atau kursus singkat gitu ya. Kayaknya boleh deh kalau mau kita awali gitu. Artinya kan bisa Iya. jarak jauh juga kan gitu loh. Artinya Kak Tessa di London, nanti kita bikin kelas di sini kan juga sudah bisa. Iya, sebenarnya bisa sih, cuman aku kebetulan nih udah menjelang akhir ya, jadi tugas akhir ini agak bikin deg-degan. Jadi
aku balik sih nanti ke Indonesia sekitar bulan Juli gitu. Ya. Mungkin ya di sekitar ini kita bisa mulai. Mhm. Ya, makasih banyak Kak Yuda. Kalau misalkan Kakak punya pertanyaan buat aku, boleh aku ada di email atau di WhatsApp. Ya, Kapan aja silakan kita boleh. santai Heeh. dan makasih juga Kak Fahmi walaupun tidak terlihat dan Iya. terdengar suaranya, tapi Iya. senang bisa ketemu Kak Yuda langsung. Mhm mhm. Makasih banyak ya Kak untuk Ya, interviewnya. sama Nanti juga. aku Terima akan kasih. share Nggih. filenya. Thank you so much. Makasih Kak. Baik. Bye bye. Selamat sore Mari. sampai di sini ya. Iya. Iya.